Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Kata Tuhan mengenai Simon bin Yunus itu sungguh sangat luar biasa. Sampai kita sendiri sebagai orang Katolik jarang memanggil dengan sebutan ada Rasul Simon bin Yunus. Tetapi yang kita kenali adalah Petrus. Nama yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon bin Yunus ini. Dan arti kata Petrus sebetulnya adalah Kefas. Kefas adalah batu karang. Dan Tuhan menyatakan bahwa di atas batu karang ini kudirikan jemaatku atau kudirikan gerejaku. Kudirikan orang-orang yang beriman kepadaku. Sebetulnya mau mengungkapkan bahwa apa yang diimani oleh Simon Petrus mengenai pengakuan, mengenai siapa Tuhan, yakni Sang Mesias, anak Allah yang hidup, ini adalah iman gereja. Dan dari situ para pengikut Tuhan mengimani hal yang sama. Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita dengan isanya nas ini sebetulnya mau menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang mendirikan gereja. Maka dasar gereja adalah selain satu, kudus, apostolik, dan katolik. Katolik artinya umum, apostolik artinya berdasarkan iman para rasul. Bukan hanya berdasarkan iman para rasul, tetapi juga gereja, kalau sekarang ini saat ini itu sudah 2000 tahun yang lalu, itu kalau dirunut-runut sampai ke atas, itu sampai kepada para rasul. Misalnya saya ditapiskan oleh kardinal dulu. Kardinal ditapiskan oleh uskup yang lain. Uskup yang lain ditapiskan oleh uskup yang lain pula. Ditapiskan oleh uskup yang lain pula, ditapiskan oleh uskup. Sampai nanti atas sendiri, puncak sendiri, topnya itu adalah dari rasul. Sehingga gereja Katolik berani untuk mengklaim diri bahwa kita didirikan para rasul. Ulang tahunnya kapan? Ulang tahunnya adalah pendirian gereja di dunia ini yang dilakukan oleh para rasul adalah sejak Pentakosta. Walaupun sebetulnya sebelum Pentakosta itu Tuhan itu sudah mengatakan kepada Simon Petrus bahwa di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, kudirikan jemaatku. Jadi kita bisa melihat bahwa gereja yang sejati sebetulnya adalah gereja yang apostolik itu. Jadi kalau dirunutkan ke atas itu sampai kepada Petrus atau kepada Rasul itu sendiri. Maka kalau gereja sekarang ini merayakan pesta tahta Petrus, mau mengatakan bahwa kita
itu mau memberikan pengakuan bahwa yang kami imani, yang kita imani ini adalah iman seperti yang dimiliki oleh Petrus, yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus sebagai bukan sumber tetapi sebagai dasar imannya. Tuhan sudah menanamkan dalam diri Simon Petrus itu. Ibu bapak, saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Maka kalau ditanya pendiri gereja, bukan nama selain Tuhan. Jadi bukan nama selain Tuhan. Hanya Tuhan sendirilah yang mendirikan gereja. Kalau tokoh-tokoh tertentu itu adalah mendirikan bangunan gerejanya. Kalau bangunan gereja Santo Mikael, siapa saja kita bisa memberikan contoh, memberikan nama-nama orang. Tetapi pada dasarnya sebagai gereja Katolik, gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan tahta Simon Petrus yang diwarisi oleh gereja Katolik adalah tahta Simon Petrus yang ada di Roma sana. Tempat di mana Petrus disalibkan adalah di Bukit Vatikan. Dan gereja sejak tahun 1500-an berpindah dari Basilika Yohanes ke Basilika Santo Petrus yang ada di Vatikan. Dan di sana kita bisa melihat bahwa walaupun istilahnya itu tempat paus berada itu berpindah, tetapi iman tidak akan berpindah. Dan pengakuan tahta Petrus juga tidak akan berpindah. Ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih, maka dalam diri kita pun itu hendaknya juga tertanam. Apakah saya juga mengakui iman seperti Simon Petrus yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dengan segala konsekuensi dalam kehidupan kita, semua tanggung jawab dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu untuk mengakui iman itu dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga mewartakannya kepada semua orang. Dan kita juga menggunakan hal yang sama, yakni apakah kita juga menanam iman kita itu sampai kalau seperti buah salak itu sampai kentos hidup kita. Kentos iman. Jadi kalau dibuka kan, kalau salak kan ada di kulit, lalu nanti ada istilahnya itu buahnya lalu sampai di dalamnya kentos. Kalau sudah kentos tidak bisa dibuka lagi. Demikian juga, apakah kita juga menanam dalam iman kita itu sampai kepada yang namanya seperti kentos itu. Dengan seperti itu kita akan mampu untuk tetap membawa iman kita ini sampai kematian kita. Kalau kematian kita bawa iman itu, maka kita mempunyai harapan untuk dipersatukan oleh Tuhan dalam kerajaannya yang abadi. Gereja yang mulia bersama dengan Tuhan di surga. Marilah kita hening sejenak, kita mencoba melihat dalam kehidupan kita, apakah iman yang kita akui ini sudah sampai ke kedalaman hati kita.